Uang sering dikaitkan dengan kekayaan, status, dan kemewahan. Tapi semakin dalam kita menyelami esensi keuangan pribadi, semakin kita menyadari, uang bukanlah tujuan akhir. Ia adalah alat, dan alat yang paling bernilai dari uang bukanlah apa yang bisa dibeli dengannya, melainkan kebebasan yang ia berikan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mengatakan tidak, kebebasan untuk keluar dari situasi yang menekan, kebebasan untuk mendengarkan kata hati, bukan hanya tekanan ekonomi. Morgan Housel memulai bab 32 dengan satu pesan mendasar. Tujuan akhir dari mengelola uang bukanlah untuk memamerkannya, tetapi untuk mendapatkan kendali atas waktumu sendiri. Kendali atas hidupmu sendiri. Banyak orang bekerja keras seumur hidup demi mendapatkan lebih banyak uang, tetapi tidak pernah benar-benar merasa merdeka. Waktu mereka terus tersandera oleh kewajiban, tekanan sosial, atau gaya hidup yang mereka bangun sendiri tapi tidak benar-benar mereka nikmati. Mereka memiliki uang, tetapi tidak memiliki ruang untuk menggunakan uang itu secara sadar. Disinilah letak paradoks yang ingin diurai oleh bab ini, bahwa uang bisa menjadi alat pembebas, atau jebakan baru, tergantung bagaimana kita memaknainya. Kebebasan sejati bukanlah hidup tanpa batasan, tetapi memiliki pilihan. Pilihan untuk memperlambat, untuk berhenti, untuk mengatakan, ini cukup. Pilihan untuk bekerja karena kita ingin, bukan karena harus. Pilihan untuk memberi waktu kepada anak, kepada pasangan, kepada diri sendiri, tanpa dihantui oleh jam kerja atau cicilan tak berujung. Dan pilihan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia harus dibangun, dengan kesabaran, dengan kesadaran, dan dengan keberanian untuk melawan arus yang terus-menerus mengatakan, lebih itu lebih baik. Bab ini adalah tentang seni membebaskan diri, bukan dari pekerjaan, bukan dari tanggung jawab, tapi dari ketergantungan terhadap uang sebagai penentu nilai diri. Karena begitu kita bebas dari itu, kita bisa mulai hidup dari ruang yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih berdaulat. Kita akan mulai bab 32 dengan pertanyaan ini. Jika uang bukan lagi masalah dalam hidupmu, apa yang akan kamu lakukan dengan waktumu? Dan dari jawaban itulah, mungkin kamu akan mulai memahami, apa sebenarnya tujuan dari semua kerja kerasmu selama ini. Kita hidup di dunia yang mengukur kekayaan dalam angka, saldo rekening, aset investasi, nilai properti. Tapi di balik semua itu, ada bentuk kekayaan yang jauh lebih berharga, dan lebih langka, kendali atas waktumu sendiri. Morgan Housel menegaskan bahwa kekayaan bukanlah tentang kemampuan untuk membeli barang mahal. Kekayaan sejati adalah kemampuan untuk menggunakan waktu sesuai kehendakmu. Untuk bangun tanpa alarm. Untuk memilih pekerjaan yang sesuai nilai hidupmu, bukan sekadar gaji. Untuk tidak merasa harus menerima setiap tawaran demi kelangsungan finansial. Sayangnya, banyak orang terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir. Mereka terus mengejar penghasilan lebih besar, rumah lebih luas, kendaraan lebih mewah, tanpa pernah bertanya apakah semua itu memberi mereka kebebasan lebih besar. Dalam banyak kasus, justru sebaliknya, semakin tinggi penghasilan, semakin besar kewajiban. Semakin mewah hidup, semakin sempit ruang geraknya. Ironisnya, banyak orang kaya tidak merasa kaya karena mereka tidak memiliki kendali atas waktu. Jadwal mereka padat, tanggung jawab mereka menumpuk, dan hidup mereka terus-menerus dikejar oleh ekspektasi sosial. Mereka memiliki uang, tapi tidak memiliki diri mereka sendiri. Housel menulis bahwa orang paling beruntung bukanlah yang punya gaji tertinggi, melainkan yang bisa memilih untuk bekerja atau tidak. Yang bisa berkata, tidak, pada pekerjaan, proyek, atau gaya hidup yang tidak sesuai. Yang bisa memilih untuk menghabiskan sore di taman, pagi bersama anak, atau malam dalam keheningan, karena waktu mereka milik mereka. Itulah bentuk kebebasan yang tidak bisa dibeli, tetapi bisa dibangun. Dan membangunnya membutuhkan keputusan sadar, menolak gaya hidup yang terlalu ambisius, menunda keinginan demi kestabilan jangka panjang, dan menanamkan nilai bahwa cukup adalah tujuan yang valid. Kebebasan waktu bukan hadiah dari kekayaan. Ia adalah bentuk lain dari kekayaan itu sendiri. Dan semakin awal kita menyadari ini, semakin cepat kita bisa membangun hidup yang lebih ringan, lebih lapang, dan lebih jujur. Lebih jauh lagi, kendali atas waktu memberi kita ruang untuk menjalani hidup yang bermakna. Ketika kita tidak dikejar-kejar oleh rutinitas atau tekanan sosial, kita bisa mulai bertanya, apa yang sebenarnya ingin aku lakukan hari ini? Pertanyaan sederhana itu, yang jarang bisa dijawab oleh mereka yang terjebak dalam roda karir atau utang konsumtif,
adalah pintu menuju hidup yang lebih otentik. Kebebasan waktu juga memperluas kapasitas kita untuk mencintai. Kita bisa hadir sepenuhnya untuk orang-orang yang kita sayangi. Kita bisa mendengar tanpa terburu-buru. Kita bisa menyentuh hidup mereka dengan ketenangan, bukan kelelahan. Dan dalam jangka panjang, hal-hal itulah yang memberi hidup makna, bukan bonus tahunan atau jam tangan mahal. Morgan Housel ingin kita bertanya ulang, untuk siapa dan untuk apa kita bekerja keras? Apakah karena ingin punya lebih banyak, atau karena ingin hidup lebih utuh? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan arah kita dalam membangun kekayaan dan cara kita menggunakannya. Dalam perjalanan hidup, kita sering diajarkan bahwa lebih banyak uang berarti lebih sedikit masalah. Bahwa kekayaan finansial akan membuka semua pintu dan menghapus semua batasan. Tapi kenyataannya, banyak orang justru merasa makin terkurung seiring meningkatnya penghasilan mereka. Kenapa begitu? Karena tanpa kesadaran, uang yang seharusnya menjadi alat pembebas bisa berubah menjadi penjara mewah. Kita terikat pada gaya hidup tertentu, pada status sosial, pada ekspektasi orang lain. Kita takut kehilangan, bukan hanya harta, tapi juga citra yang dibangun dengan uang. Housel menunjukkan bahwa salah satu hal paling berharga yang bisa dibeli uang bukanlah mobil, rumah, atau pakaian, melainkan kemampuan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Kebebasan untuk menolak. Kebebasan untuk berkata, aku tidak butuh itu. Atau bahkan, aku sudah cukup. Bayangkan kamu punya cukup tabungan untuk hidup 6 bulan tanpa penghasilan. Artinya, kamu bisa mengambil cuti ketika lelah. Kamu bisa berhenti sejenak ketika butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Kamu bisa berkata jujur dalam rapat, tanpa rasa takut kehilangan pekerjaan. Itulah kemerdekaan sejati, bukan dari tanggung jawab, tapi dari keterpaksaan. Uang bukan tentang pamer kekayaan, melainkan tentang mengurangi ketergantungan pada orang lain. Tentang memperkecil celah antara apa yang kamu inginkan dan apa yang bisa kamu lakukan. Ketika uang tidak lagi mengendalikanmu, ketika kamu bisa menggunakannya untuk melindungi waktu, perhatian, dan integritasmu, maka kamu benar-benar merdeka. Kemerdekaan ini juga memberi ruang untuk menjadi lebih manusia. Kamu tidak harus selalu produktif. Kamu boleh berhenti. Kamu boleh melambat, kamu boleh memilih jalur yang tidak menghasilkan uang banyak, tapi memberimu makna yang lebih dalam. Dan yang paling penting, kamu tidak harus menjelaskan pilihanmu kepada siapapun. Dalam dunia yang terus memaksa kita untuk lebih, dan lebih, mengatakan cukup, adalah tindakan revolusioner. Dan uang, jika digunakan dengan bijak, bisa memberimu kekuatan untuk melakukan revolusi kecil itu setiap hari. Kemerdekaan sejati bukanlah hidup tanpa batasan, tetapi hidup dengan kendali. Kendali untuk membuat keputusan berdasarkan nilai, bukan tekanan. Kendali untuk memilih kualitas hidup dibanding kuantitas konsumsi. Kendali untuk hidup dalam irama sendiri, bukan irama yang ditentukan oleh masyarakat yang selalu lapar akan validasi. Bayangkan hidupmu seperti sebuah lagu. Tanpa jeda, tanpa diam, ia hanya deretan nada tanpa arti. Tapi ketika kamu punya kendali, kamu bisa memilih kapan memainkan nada, dan kapan diam untuk mendengarkan. Dan dalam keheningan itu, kamu menemukan dirimu sendiri. Housel ingin mengingatkan kita bahwa kebebasan bukanlah hasil akhir dari kekayaan. Ia adalah bagian dari proses membangun kekayaan dengan sadar. Semakin kita sadar akan tujuan hidup kita, semakin mudah kita menolak hal-hal yang tidak sejalan, meskipun itu datang dalam bentuk gaji besar atau pujian sosial. Jadi pertanyaannya bukan lagi, berapa banyak uang yang kamu punya, melainkan, seberapa besar ruang yang uang itu berikan padamu untuk hidup dengan jujur, lembut, dan berdaulat. Dan jika jawabanmu adalah, aku punya cukup untuk hidup sebagai diriku sendiri, maka mungkin, kamu telah mencapai bentuk kebebasan yang paling sejati. Kebebasan finansial bukan hanya soal pilihan gaya hidup atau kemewahan, melainkan soal ketenangan batin. Saat kamu tidak lagi diperbudak oleh utang, tekanan sosial, atau kecemasan tentang masa depan, kamu mulai menemukan ketenangan yang sesungguhnya, sebuah rasa damai yang datang bukan dari pencapaian, tetapi dari kendali. Housel menekankan bahwa orang-orang yang benar-benar merasa damai bukanlah mereka yang paling sukses secara konvensional, tetapi mereka yang hidup sesuai kapasitas dan keinginan mereka sendiri. Mereka tidak tergoda untuk mengikuti gaya hidup orang lain, karena mereka tahu apa yang cukup untuk diri mereka. Mereka bisa tidur nyenyak, bukan karena saldo bank mereka besar, tetapi karena mereka tidak harus memalsukan hidup mereka untuk mendapatkannya.
Ketenangan ini tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dikejar dengan pilihan-pilihan kecil, memilih untuk tidak membandingkan hidup dengan orang lain, memilih pekerjaan yang memberikan waktu bukan hanya uang, memilih rumah yang nyaman, bukan yang paling mahal, dan memilih sahabat yang mengerti, bukan hanya yang punya koneksi. Dalam dunia yang dibanjiri konten pencapaian, membatasi keinginan adalah tindakan spiritual. Karena keinginan yang tak terkendali adalah akar dari kegelisahan. Dan uang, jika diarahkan dengan kesadaran, bisa membantu kita mengelola keinginan, bukan memuaskannya terus-menerus, tetapi mengajarkan kita batas. Hidup yang merdeka adalah hidup yang tahu kapan harus berhenti. Ketika kamu bisa berkata, "Ini sudah cukup baik untukku," kamu berhenti mengejar bayangan dan mulai mencintai kenyataan. Di titik itu, uang tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran. Ia menjadi pelindung sunyi yang memungkinkanmu menikmati kehadiran, bukan hanya merencanakan masa depan. Dan ketenangan ini menular. Orang yang tenang tidak membuat keputusan dari rasa takut. Mereka menciptakan ruang aman di sekelilingnya. Mereka tidak reaktif, tidak memaksa, tidak memamerkan. Mereka hadir, dan kehadiran itu adalah bentuk kekayaan yang tak ternilai. Lebih dari itu, ketenangan batin adalah bahan bakar bagi kebijaksanaan. Ketika kita tidak lagi dikuasai oleh rasa kekurangan atau keinginan yang meluap-luap, kita bisa melihat dunia dengan jernih. Kita bisa menyaring informasi, memilih pertempuran, dan menyusun keputusan dengan kepala dingin. Dan dalam kehidupan nyata, terutama dalam urusan keuangan, keputusan yang baik seringkali lahir dari pikiran yang tenang. Ketenangan juga memberi kita ruang untuk menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari puncak yang spektakuler, tapi dari keseharian yang tenang. Dari makan malam yang sederhana bersama keluarga, dari waktu membaca tanpa gangguan, dari pagi yang dimulai tanpa rasa terburu-buru. Semua itu adalah bentuk kekayaan yang tak akan muncul dalam laporan keuangan, tapi akan terasa dalam napas yang lebih panjang dan hati yang lebih ringan. Morgan Housel ingin kita menyadari, saat kita membebaskan diri dari tekanan uang, kita tidak hanya menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih manusiawi. Dan pada akhirnya, itulah kekayaan yang paling layak kita kejar. Ketika kita berbicara tentang kebebasan finansial, seringkali kita membayangkan angka besar, tabungan tak terbatas, atau penghasilan pasif yang terus mengalir tanpa henti. Tapi dalam refleksi Housel, kebebasan bukanlah tentang seberapa besar nominal yang kita kumpulkan, melainkan seberapa kecil kebutuhan kita untuk merasa cukup. Kecukupan adalah kekuatan. Ia membebaskan kita dari perbandingan, dari ironi sosial, dari perasaan terus kekurangan. Orang yang merasa cukup tidak perlu menyaingi siapapun. Ia tidak sibuk mencari validasi, karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan inilah bentuk kemerdekaan yang paling jarang dibicarakan, kemerdekaan dari keinginan yang tak kunjung padam. Hidup cukup tidak sama dengan hidup miskin. Ini bukan soal menyerah pada ambisi, melainkan tentang membentuk ulang definisi keberhasilan. Housel mengajak kita memikirkan kembali, apakah kita benar-benar ingin kaya, atau hanya ingin damai? Apakah kita bekerja keras untuk diri kita sendiri, atau untuk membuktikan sesuatu kepada dunia? Ketika kita menurunkan standar ekspektasi yang ditentukan oleh luar, kita menemukan bahwa kebutuhan sejati kita tidaklah banyak. Kita butuh makan, tempat tinggal, hubungan yang sehat, waktu untuk tenang, dan ruang untuk tumbuh. Sisanya, seringkali hanya ilusi dari pencitraan yang tak pernah cukup. Hidup yang cukup memungkinkan kita untuk mengalokasikan sumber daya, bukan hanya uang, tapi juga perhatian dan energi, pada hal-hal yang benar-benar penting. Kita bisa mendengar lebih dalam, kita bisa mencintai lebih jujur, kita bisa hadir tanpa rasa bersalah karena meninggalkan pekerjaan demi makan malam keluarga. Dengan hidup cukup, kita menciptakan jarak aman dari keharusan-keharusan palsu. Kita menyadari bahwa banyak dari tekanan hidup modern berasal dari permainan yang tidak pernah kita pilih untuk mainkan. Dan ketika kita memilih untuk tidak ikut dalam permainan itu, kita tidak kalah. Kita justru menang, karena kita mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Cukup adalah revolusi sunyi. Ia tidak keras, tapi sangat kuat. Ia tidak glamor, tapi sangat berpengaruh. Dan dalam dunia yang terus mendorong kita untuk lebih, menjadi cukup adalah tindakan paling berani yang bisa kita ambil. Saat dunia sibuk memuja kecepatan, keberlimpahan, dan performa, kita justru menemukan paradoks, bahwa makna sejati hidup sering bersembunyi dalam keheningan, dalam ruang yang tidak dijejali target, dan dalam hidup yang cukup.
Disinilah kita mulai melihat bahwa kebebasan bukan sekadar ketiadaan batas, melainkan kemampuan untuk hidup dengan kesadaran dan pilihan. Morgan Housel menekankan bahwa uang memang bisa membeli kenyamanan, keamanan, dan peluang, tetapi yang lebih penting, ia bisa membebaskan kita dari siklus reaktif yang membuat kita kehilangan arah. Ia bisa menjadi pembuka jalan menuju hidup yang jujur terhadap diri sendiri. Kebebasan berarti memiliki waktu untuk berhenti dan bertanya, apakah ini hidup yang ingin aku jalani? Tanpa kebebasan, kita hanya menjalani hidup seperti robot yang diprogram untuk mengejar sesuatu yang tak kita pahami. Dalam masyarakat yang sering menyamakan nilai diri dengan produktivitas dan pencapaian, memilih untuk cukup, memilih untuk berhenti, bisa terasa seperti kegagalan. Tapi justru disitulah keberanian dibutuhkan, keberanian untuk memilih kehidupan yang utuh, bukan hanya yang terlihat hebat di permukaan. Bayangkan hidupmu bukan sebagai arena kompetisi, tapi sebagai taman pribadi. Taman itu tidak harus besar, tapi harus dirawat dengan cinta. Tidak harus dipenuhi bunga langka, tapi cukup dengan tanaman yang kamu sukai. Dan dalam taman itulah kamu bisa duduk, bernafas, dan merasa, aku ada, dan ini sudah cukup. Inilah pesan Housel yang paling dalam, bahwa uang tidak akan pernah menyelesaikan semua masalah kita. Tapi ia bisa memberi kita ruang untuk mulai bertanya, dan dari pertanyaan itulah, kehidupan yang lebih tenang dan lebih bermakna bisa tumbuh. Di akhir perjalanan panjang memahami uang, Morgan Housel mengingatkan kita pada satu kebenaran yang paling sederhana, namun paling sering kita abaikan, uang adalah alat. Bukan tujuan, bukan status, bukan makna hidup. Kita hidup di dunia yang menjadikan kekayaan sebagai ukuran keberhasilan. Tetapi, keberhasilan sejati adalah saat kamu bisa bangun setiap pagi dan merasa damai, dengan dirimu sendiri, dengan pilihan-pilihanmu, dan dengan jalan hidup yang kamu pilih, bukan yang dipaksakan oleh orang lain. Kebebasan sejati bukanlah soal berhenti bekerja, melainkan soal kemampuan memilih kapan, di mana, dan dengan siapa kamu bekerja. Bukan soal tidak memiliki beban, melainkan memiliki kendali untuk menentukan beban mana yang layak dipikul. Bukan soal kaya raya, tapi merasa cukup, dan menjadi cukup. Bab 32 bukan sekadar tentang uang. Ia adalah ajakan untuk pulang. Pulang ke diri sendiri. Pulang ke nilai-nilai yang paling mendasar, ketenangan, kejujuran, relasi yang jujur, dan hidup yang penuh makna. Dan dalam dunia yang terus memaksa kita berlari lebih cepat, kadang jawaban terbaik adalah melambat. Menengok ke dalam, bertanya dengan jujur, apakah aku hidup dalam irama yang aku pilih sendiri? Jika ya, maka uang telah bekerja dengan baik, bukan untuk membuatmu besar di mata dunia, tapi untuk membuatmu utuh di mata dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir bab 32 dari The Psychology of Money karya Morgan Housel. Bab ini mengingatkan kita bahwa uang bukanlah akhir dari segalanya, ia hanya alat. Dan alat terbaik yang bisa diberikan uang bukanlah kekuasaan atau popularitas, tapi kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Jika narasi ini menginspirasi kamu untuk melihat uang dari sudut pandang yang lebih tenang, sadar, dan manusiawi, bantu kami sebarkan pesan ini dengan like video ini, tulis di komentar, apa arti cukup menurutmu? Subscribe untuk melanjutkan ke bab 33 dan kisah reflektif lainnya dari buku ini. Bagikan ke teman, pasangan, atau siapapun yang sedang merasa terjebak dalam tekanan hidup karena uang. Dan ingat, kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi berapa besar kebebasan yang bisa kamu rasakan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.